Aljana, Alia, Atika, Askia Latifa, Faradila, Fauzia Ulini, Fauzia Emil, Peggy Sylvia Silvana, Firma Ayu, Fitriyanti, Khairunisa, Oliva, Mishke, Mozadina, Nadira, Nafiza, Naifa, Naura, Naila Ponita, Nur Anissa, Nur Hafiza, Nurjana, Nur Safa, Paradita, Pratiwi Syahida, Putri Zahiro, Rahmatia, Salwa, Siti Fatima, Siti Nur Khalifa, Taskia, Zahra. Oke, apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, Ustazah punya sebuah kalimat motivasi. Motivasi ini bisa jadikan sebagai semangat belajarnya adik-adik. Mungkin ada yang sudah pernah dengar kalimatnya seperti ini. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Itu kalimat dari Imam Syafi'i. Adik-adik, ada yang tahu kebersihan itu sebagian dari iman? Ada yang tahu kebersihan dalam pembelajaran fikih itu apa? Ya, mantap. Ya benar, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang bagaimana sih tata cara bersuci dari hadas dan tata cara bersuci dari najis. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya punya sebuah pertanyaan tertulis 3 nomor. Ini saya akan ambil sebagai bentuk nilai dari asesmen awal. Tolong diisi ya. Oke, sekarang saya minta kalian isi dan saya kasih waktu selama 55 menit. Oke, sekarang kumpul.
itu penting? Ya, betul. Apa dia? Karena bersuci merupakan bagian dari kebersihan. Ya, benar. Beri aplaus. Ada yang tahu perbedaan antara hadas dan najis? Ya, Ya. kalau hadas itu sesuatu yang keluar dari dalam tubuh kita, sedangkan najis sesuatu yang kotor dari luar memiliki tingkatan. Ya, benar. Kemudian ada yang tahu bagaimana sih cara bersuci dari hadas dan najis itu? Ya, cara menyucikan hadas yaitu dengan mandi wajib atau besar dan baru. Kalau untuk menyucikan najis dengan cara membersihkan benda fisik yang dibilang najis itu bilang. Oke, beri aplaus dulu. Jadi tujuan pembelajaran kita atau capaian yang akan adik-adik capai itu yaitu adik-adik mampu menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis sebagai pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya punya sebuah infografis. Nanti adik-adik perhatikan baik-baik ya. Bisa kelihatan? Bisa. Ada yang tahu nomor satu ini apa? Yang kedua? Mandi. Yang ketiga? Yang keempat? Ya, itu adalah garis-garis besar dari yang namanya taharah. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, jadi topik pembahasan kita hari ini yaitu bagaimana sih tata cara bersuci dari hadas dan bagaimana tata cara bersuci dari najis. Jadi Ustazah punya video pembelajaran, nanti adik-adik silakan simak baik-baik ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di pembelajaran fikih. Ustazah berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara bersuci dari hadas dan najis. Yuk kita review lagi, kita ulang lagi pelajaran yang lalu. Tahawul artinya bersuci atau membersihkan diri dari hadas dan najis. Tahawul atau bersuci ini dilakukan agar seseorang diperbolehkan mengerjakan suatu ibadah, misalnya sholat, tawaf, atau iktikaf. Dulu kita lanjut dengan pengertian najis. Apa itu najis? Najis adalah sesuatu yang kotor jika zat atau benda yang dianggap najis ada di tubuh atau di suatu tempat, maka harus disucikan dulu sebelum digunakan untuk beribadah. Cara membersihkan najis berbeda-beda tergantung dari jenis najis dan kotorannya. Najis itu tidak membatalkan wudu, cukup dihilangkan saja najisnya berbeda najis ringan atau najis mukhafafah. Cukup dipercikan air saja, contohnya adalah air pipis dari anak bayi yang masih diberi ASI dan belum diberi makanan apapun. Hal yang berikutnya adalah cara membersihkan najis sedang atau mutawasito. Dibersihkan zatnya sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Contohnya dari kotoran manusia, kotoran binatang, darah, nanah, muntah, kamar yang memabukkan, juga dari bangkai. Cara membersihkan najis berat atau wudu itu disucikan dengan cara dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah. Nah, itulah tadi bagaimana tata cara bersuci ketika terkena najis. Kita lanjut yuk bagaimana tata cara bersuci dari hadas. Sebelumnya Ustazah akan menjelaskan tentang apa itu hadas. Hadas adalah keadaan yang menyebabkan seseorang tidak suci sehingga terhalang untuk beribadah kepada Allah.
yang menyebabkan seseorang tidak suci sehingga terhalang untuk beribadah kepada Allah. Jikalau najis itu dari luar, sementara hadas itu dari dalam tubuh kita. Mensucikan diri dari hadas kecil, cara mensucikannya adalah dengan berwudu pada saat kita ingin sholat lalu kita batal. Karena kita berhadas, misalnya kita buang angin, maka wudu kita batal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat salah seorang di antara kalian yang berhadas kecuali bila ia telah berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau buang angin atau air besar kita harus wudu lagi ya. Cara bersuci dari hadas dan najis yang berikutnya adalah dengan mandi wajib atau mandi besar atau mandi junub. Ada istilah-istilah yang terdengar asing di telinga kalian, nanti akan dipelajari di kelas yang lebih lanjut lagi. Mandi wajib atau mandi besar dilakukan apabila seorang perempuan sudah selesai dari haid dan nifas. Nifas itu masa berhentinya pendarahan ketika seseorang setelah melahirkan. Lalu ketika junub, lalu ketika mandi di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, kita juga wajib mandi setelah memandikan mayat. Lalu orang kafir yang baru masuk Islam. Tata cara mandi wajib atau mandi besar, simak baik-baik ya. Yang pertama dilakukan adalah tentu saja mencuci kedua telapak tangan, lalu membersihkan kemaluan dan kotoran dengan tangan kiri, lalu mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau sabun, kemudian berwudu seperti berwudu pada umumnya, membasahi sela-sela rambut dengan tangan, mengguyur air di kepala sebanyak 3 kali, dimulai dari kepala bagian kanan, lalu kiri, kemudian dilanjutkan dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh. Yang ketiga, yaitu dengan istinja. Istinja berarti membersihkan dubur dan kubul atau lubang kemaluan dari kotoran atau najis. Kita simak bagaimana cara beristinja bila tidak ada air. Senior fikih dari Rumah Islam. Bagaimana cara membersihkan kotoran setelah buang hajat sementara tidak ada air? Hadis dari Salman. Ia berkata bahwa ada yang bertanya padanya, apakah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai dalam hal buang kotoran? Salman menjawab, iya. Nabi kami SAW telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar ataupun air kecil. Beliau juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan, melarang beristinja dengan kurang dari 3 batu, dan juga menggunakan kotoran dan tulang. Yang boleh menggantikan air untuk membersihkan kotoran buang hajat harus memenuhi syarat bendanya suci, bisa membersihkan atau mengangkat kotoran. Bukan sesuatu yang berharga atau dimuliakan, seperti istinja dengan makanan atau dengan ekor hewan. Jadi diperbolehkan menggunakan tisu toilet untuk membersihkan kotoran setelah buang hajat. Nah, itu tadi cara beristinja bila tidak ada air. Yang keempat adalah cara membersihkan dari hadas dan najis adalah dengan tayamum. Gunakan debu. Tayamum adalah pengganti wudu. Yuk kita lihat tata cara tayamum. Simak baik-baik ya. Tepukan tangan di media untuk tayamum. Baca basmalah. Bismillah. Tiup tangan jika debu terlalu banyak. Usapkan ke wajah sekali. Disambung dengan mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan sekali. Sekian dari tata cara tayamum, semoga bermanfaat dan dapat diamalkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi kita sudah mempelajari tentang tata cara bersuci dari hadas dan najis. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga adik-adik bisa paham dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Ustazah minta adik-adik buat 2 kelompok. Silakan. Oke, sekarang tugas kalian itu kelompok 1 membahas topik tentang najis, kelompok 2 membahas tentang hadas. Nantinya di kertas yang saya bagikan tadi, kalian tulis hasil dari diskusi per kelompok kalian. Boleh? Ya, silakan. Oke, sudah semua? Sekarang saya minta 1 perwakilan dari masing-masing kelompok untuk berkunjung ke kelompok yang lain, saling berkunjung, kemudian memaparkan hasil diskusi sesuai topik yang dibahas. Boleh? Boleh. Oke, silakan. 1 perwakilan saja. Oke, selesai diskusinya. Sekarang yang tadi sudah bertukar, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Sekarang Toran melakukan sesi pertanyaan. Jadi masing-masing kelompok silakan beri 1 pertanyaan kepada kelompok yang lain. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Berdiri, silakan berdiri. Bagaimana jika kita ragu bahwa pakaian yang kita gunakan terkena najis? Kelompok 2. Apakah boleh untuk tidak mandi wajib karena sedang sakit? Oke. Apakah kelompok 1 sudah bisa menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2? Bisa? Bisa. Oke, silakan. Jika kalian merasa kalau kata ahli Sulaiman Ar-Rumaisan dalam makhluk fikih menjelaskan apabila seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sedang sakit kemudian dalam keadaan junub dan tidak dapat menggunakan air maka diperbolehkan bertayamum sebagai ganti dari mandi junub. Ya. Apakah kelompok 2 bisa menerima jawaban dari kelompok 1? Ya. Oke, sekarang apakah kelompok 2 sudah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Bisa. Oke, silakan. Jika kalian merasa ragu apakah pakaian yang kalian pakai contohnya terkena kencing atau tidak, maka kalian tidak wajib mencucinya karena hukum asalnya bahwa pakaiannya tetap suci sampai kalian merasa yakin betul bahwa pakaiannya terkena najis. Oke, jadi kesimpulannya tadi dari kelompok 1 mendapat pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana jika kita ragu bahwa pakaian yang kita gunakan itu terkena najis. Jadi kalau kita ragu,
terkena najis atau tidak, contohnya seperti air kencing, maka kalian tidak wajib mencucinya karena hukum asalnya itu pakaiannya tetap suci sampai dia merasa bahwa pakaiannya itu tidak terkena najis. Bisa dipahami ya? Iya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 1 kepada kelompok 2, apakah boleh untuk tidak mandi wajib dengan keadaan seseorang itu sedang sakit? Kalau dari kata Ali bin Sulaiman itu, kalau seorang laki-laki atau perempuan yang sedang sakit kemudian dia dalam keadaan junub atau dalam keadaan belum suci, maka dia dapat menggunakan air dengan cara dapat menggunakan air dan juga boleh dengan menggunakan tayamum. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sekarang saya punya sebuah tugas. Nanti tugas ini dikerjakan di rumah. Sama tambahan, silakan adik-adik buat video praktik wudhu sebagaimana ketentuan dari wudhu tersebut. Bisa? Bisa. Nantinya LKPD itu jangan lupa diisi ya. Ustazah nantinya menghubung pertemuan selanjutnya beserta video praktik wudhu. Oke, dari awal sampai terakhir, manakah menurut kalian pembelajaran yang paling sulit? Oke, nantinya apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kalian? Ya, oke. Jika nanti kalian tidak memahami pembelajaran yang kita bahas hari ini, kepada siapa adik-adik akan meminta tolong? Kepada siapa? Ya. Jika Ustazah berikan dari bintang 1 sampai bintang 5, kalian akan memberikan hasil bintang berapa kepada pencapaian kalian hari ini? Oke, upload dulu untuk kita semua. Oke, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah.